Selamat pagi. Yang pertama, sebelum saya lanjut ke materi, saya harus ingatkan ke kalian bahwa jika kalian absen, maka kalian harus nonton video saya lebih daripada 1 menit. Alasannya, saya perhatikan ya berkali-kali kita melakukan pembelajaran. Setelah kalian masuk, kemudian kalian langsung absen, ya, tidak memperhatikan video saya lebih dari 1 menit, kalian bisa jadi spam di komen ya. Nah, itu yang susah, makanya nama kalian kesering tidak muncul. Oleh sebab itu, makanya saya minta kepada kalian, setelah membuka video saya, lihat dulu pembelajaran saya di video ini, karena video pembelajaran saya bukan untuk main-main, bukan untuk perang atau prank atau bahasa mereka apa. Pokoknya kamu perhatikan dulu, karena ini belajar, setelah itu baru kemudian kamu absen, ya. Nah, baru itu kemungkinan nama kamu bisa muncul. Ya, ini saya perhatikan berkali-kali setelah kita pembelajaran beberapa video, dan saya terus mencoba menganalisa kenapa nama kamu kok bisa nggak muncul, ya. Oke, paham? Jadi lihat video saya lebih daripada 1 menit supaya tidak dianggap spam, ya. Oke. Yang kedua, jangan sampai kamu nggak memperhatikan video ini, karena video ini pembelajarannya lebih susah, contohnya lebih rumit, ya. Saya cari yang paling mudah dari yang paling sulit untuk video ini, ya. Saya ulang, saya cari yang paling mudah dari yang paling rumit untuk video ini. Oleh sebab itu, maka perhatikan betul-betul, ya. Saya kasih tahu, video ini akan terlihat sangat serius, ya. Oke, terima kasih. Silakan melanjutkan menonton videonya dan dipahami baik-baik. Oke, kita kembali lagi ke pembelajaran ya. Hukum HES masih saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan hukum HES, saya peringatkan ke kalian ya, yang sering absennya tidak terbaca. Ada kemungkinan, ini ada kemungkinan bisa jadi terjadi kamu ngelihat video saya kurang dari 1 menit ya. Bisa jadi setelah kurang dari 1 menit, kemudian kamu langsung absen. Di situ tidak langsung muncul nama kamu, karena kamu kemungkinan bisa masuk spam ya. Jadi kamu harus memperhatikan video saya lebih daripada 3 menit ya. Alasannya sederhana. Satu, supaya nggak masuk spam kamu absennya di komen. Dua, kamu nonton YouTube saya ini bukan untuk saya dapat keuntungan atau bukan supaya kamu dapat keuntungan, tapi ini untuk belajar ya, ini untuk belajar. Jadi saya membuat ini pun untuk pembelajaran, bukan untuk dapat macam-macam. Pahami itu ya. Oke, ini untuk belajar kamu. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ada reaksi seperti ini ya, ada reaksi seperti ini. Kamu disuruh membuat reaksi itu sehingga mendapatkan delta H dengan cara diagram siklus. Nah, kalau kemarin sudah saya terangkan tentang yang berpindah-pindah itu, sekarang kamu disuruh dengan diagram siklus. Cara kerjanya sebenarnya sama dengan yang pindah-pindah itu ya. Baru kita buat ke dalam siklus. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya supaya bisa menjadi diagram siklus? Oke. Yang pertama yang kamu perhatikan adalah daerah yang ini. Ya. Daerah yang ini ya, yang saya tunjuk pakai pulpen ini daerah yang tidak boleh dirubah ya, tidak boleh berubah susunannya. Yang di atas boleh kamu rubah-rubah. Oke. Nah, sekarang C ada di sebelah kiri tanda panah. Yang di sini pun C sebelah kiri tanda panah ya, berarti sama. O nggak usah diperhatikan dulu, nanti aja O diperhatikan, nanti dia ngikut sendiri. Yang diperhatikan adalah CO. CO di sini ada di sebelah kanan tanda panah. Yang di atas CO-nya ada di sebelah kiri tanda panah. Nah, berarti nggak sama nih posisinya. Supaya posisinya sama, maka reaksi yang kedua ini harus diganti ya, posisinya harus diganti atau dirubah seperti contoh yang lalu. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah saya tulis ulang ya, supaya tadi nggak repot saya nulis ulangnya. Nah, cuma bedanya yang di sini. Lihat reaksi kedua. Seperti saya bilang, reaksi kedua harus kita rubah posisinya. Nah, di sini kamu perhatikan, reaksi kedua posisinya sudah saya rubah. Karena posisinya sudah saya rubah, yang tadinya negatif 566 berubah menjadi positif 566 kJ. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah, nah posisi yang di bawah ini itu nggak boleh dirubah. Jadi 2C tetap 2C, nanti O2 tetap O2, CO tetap CO, tapi belum saya tulis di sini. Ya, alasannya sederhana. Alasannya saya mau menerangkan dulu mana yang ada, mana yang nggak ada. Oke. Di sini ada C tambah O2 tambah CO. Nah, di sini CO2 nggak ada ya. CO2 nggak ada di sini. Ya, saya ulang, CO2 nggak ada.
Kalau nggak ada berarti CO2 ini harus dicoret. Oke, kita coret O2 di sini. Coret, coret. Ya, sudah kita coret. Kalau udah kita coret, berarti dia sudah tidak perlu muncul lagi di dalam reaksi ini, ya. Oke. Nah, sekarang baru saya tuliskan. 2C turun di sini. Ya, sudah 2C turun. Ya, sekarang O2. Saya tulis O2. Nah, O2 ini kamu perhatikan. Di sini ada O2 di sebelah kiri tanda panah, ada O2 di sebelah kanan tanda panah. Posisinya berlawanan. Kalau posisinya berlawanan, di sini koefisiennya 1 ya. Kalau koefisiennya berlawanan, Kalau posisinya berlawanan, maka dia harus dikurang. Jadi 2O2 koefisiennya 1, di sini O2-nya koefisiennya 2O2 koefisiennya 2, maaf ya saya ulang, 2O2 koefisiennya 2, sini O2-nya koefisiennya 1, berarti dia berlawanan maka dikurang 2, ini koefisien yang 2 ini ya, dikurang 1 karena berlawanan. Jadi 2 dikurang 1 adalah 2. Nah, 2 dikurang 1 adalah 1, maaf ya. 2 dikurang 1 adalah 1. 1 itu sisanya. Ya, kalau ada sisa 1 ditulis di tempat yang koefisiennya lebih banyak. Nah, ini kan lebih banyak koefisiennya ya. Jadi sisanya tulis di sini. Nah, makanya di sini koefisiennya 1 yang nggak ditulis ya. Pura-pura aja nggak ditulis. Makanya ditulis di sebelah sini karena ini lebih banyak. Seandainya ini lebih banyak berarti tulisnya di sebelah sini. Oke, paham? Tapi karena ini lebih banyak tulisnya sebelah sini. Jelas ya? Oke. Kalau jelas, nah sekarang baru ditulis 2CO. Oh, ini O2-nya nggak ditulis lagi? Nggak, karena sudah kita kurang ini dengan ini. Oke, jelas ya? Nah, kalau sudah, maka delta H-nya menjadi ini dikurang ini. Ya, berapa kira-kira? Negatif 221 kilojoule. Ya. Nah, ini contoh reaksi yang seperti kemarin. Nah, sekarang kita bukan yang ini kita bahas, tapi diagram siklus. Kok bahas ini lagi, Pak? Alasannya sederhana. Pertama, mengingat. Yang kedua, diagram siklus yang ini kita pakai. Diagram ini kita pakai untuk membuat diagram siklus. Ya, oke, sudah paham? Diagram siklusnya seperti ini. Perhatikan. Yang pertama, saya tuliskan reaksi yang di atas ini. 2C tambah 2O2. Saya tuliskan di sini 2C tambah 2O2. Ya, paham ya? Nah, ini saya kotak. Saya buat kotak. Nah, setelah saya buat kotak seperti ini, dia menjadi CO2. Nah, menjadi CO2-nya saya tulis di sebelah sini. Jauh sebelah sini. Ada alasannya kenapa saya kasih garis tanda panahnya tuh di ujung sini. Nah, di sini nanti menjadi CO2. Nanti jadi CO2 di sini. Oke? Oke, ada alasannya. Nanti kamu ngerti. Yang kedua, ini yang kedua ya. CO2 menjadi CO plus O2. Yang saya tulis ininya aja. Ya, yang saya tulis ininya aja. Saya tulis di reaksi kedua. CO ditambah O2. Saya kasih kotak. Paham ya? Oke. Nah, kemudian baru saya lengkapi semua dengan koefisien. Di sini koefisiennya 2 ya. Oke, di sini koefisiennya 2. Sorry kalau nggak kelihatan, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini pun menjadi CO2 dia. Ya, ini pun menjadi CO2. Nih reaksinya seperti ini tadi awalnya kan? Menjadi CO2 kan? Oke, makanya di sini CO2-nya di bawah. Berarti semua reaksi itu sebenarnya menghasilkan CO2. Makanya seperti ini bentuknya. Oke, paham? Nah, sekarang yang perlu kamu tahu, CO plus O2 menjadi CO2. CO2 ini adalah CO plus O2. Nah, reaksi yang kedua ini sebenarnya bisa kita buatkan tanda panah ke bawah sini. Nih, ke bawah sana panah nih. O2 agak susah saya nulisnya. Nah, kayak gitu. Jadi ini menjadi ini dulu, ini baru menjadi ini. Nah, gitu reaksinya. Ini yang disebut dengan reaksi siklus ya adik-adik ya. Ini disebut dengan reaksi siklus. Kadang-kadang buku nambahin dengan garis seperti ini. Inilah namanya reaksi siklus. Oke.
Mudah-mudahan tulisan saya yang coret-coret ini kamu ngerti ya. Oke. Nah, kalau udah ngerti, pada dasarnya C plus O2 menjadi CO2 ini delta H-nya adalah delta H tidak cukup, saya tulis di bawah sini, negatif 787 kilojoule. Jadi ini yang ini reaksi ini. Oke. Paham? Kemudian yang CO plus O2 menjadi CO2 nih. CO plus O2 menjadi CO2 ini ya. Ini ada reaksi di sini nih. Reaksinya negatif 566 kilojoule. Kok negatif, Pak? Tadi kan positif. Karena kita masih mau berpegang pada soal yang pertama. Nih. Oke, masih berpegang pada soal pertama. Setelah reaksinya dibalik, ya, setelah reaksinya dibalik baru menjadi delta H yang tadi kita cari di sini. Nih, delta H yang tadi kita cari di sini. Ya. Oke. Jelas? Delta H yang kita cari di sini sudah didapat tadi hasilnya, yaitu negatif 221 kilojoule. Nih. Ya. Oke, ya. Saya harap cukup jelas dengan konsep diagram siklus begini. Kalau kamu bingung, silahkan kamu ulang berkali-kali video ini, ya. Nah, bisa juga ya. Nih, bisa juga diagram siklus itu ditulis seperti ini, ya. Diagram siklus yang tadi contoh di atas ditulis seperti ini, ya. Oke, ini saya tulis duluan ya, supaya nanti saya nulisnya nggak repot ya, nerangkannya sambil nulis ya. Oke. C tambah O2 dari mana? Ya, C tambah O2 dari mana? Dari sini ini. C tambah O2 dari sini menjadi CO2. Makanya di sini C tambah O2 menjadi CO2. Oke. Cukup jelas ya. Oke. Reaksi kedua, CO tambah O2 menjadi CO2. Nih dari sini. CO tambah O2 menjadi CO2. Oke. Cukup jelas ya. Oke. Yang ini ya, yang ini arah panahnya ke sini. Adanya kok bisa? Yang ini arah panahnya ke sini. Karena pada dasarnya reaksi pertama ini ya terjadi dulu, baru reaksi kedua. Itu sebabnya yang di sini sebagai reaksi pertama menuju arah panahnya ke sini sebagai reaksi kedua. Ya. Ujung-ujungnya kedua reaksi ini bermuara pada hasilan CO2. Oke. Nah, supaya lebih jelas saya tuliskan di sini ya. Saya tuliskan di sini delta H-nya. Oke. Delta H di sini adalah negatif 787 kilojoule. Alasannya kenapa di sini negatif 787 kilojoule? Karena semua reaksi itu mengarah ke CO2 ya. Dan CO2 itu angka tertingginya 787 ya. Oke. Nah, kemudian reaksi kedua ini menjadi ini ya. Ini yang ditanya tadi. Ini yang ditanya. Sementara CO2 yang di sini sudah kita dapat hasilnya. Delta H-nya tadi kalau tidak salah negatif 566 kilojoule. Ini reaksi yang sebelum berubah, masih reaksi awal seperti ini. Sebelum dirubah menjadi yang seperti ini, oke? Setelah kita hitung-hitung, ya, setelah kita hitung-hitung ini reaksinya dibalik, maka hasilnya menjadi yang tadi. Berapa tadi hasilnya? Negatif 221 kilojoule. Oke. Mudah-mudahan kamu tidak bingung ya. Oke. Ini namanya reaksi siklus. Oke. Paham semuanya? Oke. Oke, sekarang saya lanjutkan ke materi berikutnya, namanya energi ikatan. Energi ikatan itu masuk dalam termokimia ya. Oke. Yang dimaksud dengan energi ikatan itu adalah energi yang terjadi antara ikatan-ikatan dalam ikatan-ikatan atom dalam suatu senyawa. Nah, besarnya ikatan dalam suatu senyawa itu dilambangkan dengan rumus seperti ini. Rumusnya delta H sama dengan sebelah kiri delta H kiri dikurang delta H kanan atau delta H reaktan dikurang delta H produk. Rumus ini terbalik dengan rumus reaksi yang sudah di video pertama. Di video pertama itu kanan dikurang kiri ya. Saya ulang, video pertama kanan kurang kiri. Atau
produk dikurang reaktan. Sementara energi ikatan dibalik, kiri dikurang kanan atau reaktan dikurang produk. Oke, jadi bedanya di situ. Jangan sampai nanti terbalik. Oke. Nah, di sini saya sudah tuliskan contohnya supaya nggak ribet ya. Contohnya, hitunglah delta H dari C2H4 tambah H2 menjadi C2H6 jika CH-nya ini 99 kilokalori. Jadi sekali lagi saya ulang, satuannya ini saya menggunakan satuan kilokalori ya. Kalau satuan kilojoule lain lagi. Yang pasti semua yang saya tulis di sini C, C, H, H ya, di sini saya tuliskan langsung. Di sini kamu nggak usah menghafal. Jadi nanti kalau ada ulangan, baik itu ulangan semester maupun ulangan-ulangan biasa, ini kamu nggak usah menghafal. Ini langsung dituliskan di papan tulis atau dituliskan di dalam soal. Jadi nggak usah menghafal. Jelas? Oke. Mau satuannya kilokalori atau kilojoule, yang pasti kamu langsung pakai saja. Ada pertanyaan? Ya bagus, karena kamu gak bisa nanya ya di video. Oke. Nah sekarang bagaimana cara menjawabnya kalau ditanya delta H-nya dalam ikatan, energi ikatan ya. Oke. Cara kerjakannya pertama ya, kamu harus bisa ya, ntar saya tulis dulu jawab. Kamu harus bisa menggambar ya, menggambar struktur dalam bentuk rumus ya. Struktur dalam bentuk rumus Lewis, bukan Lewis yang bacanya, Lewis. Saya yakin kamu udah pernah diajari di kelas 10 atau kelas 1 istilah rumus Lewis ya. Rumus Lewis itu yang seperti apa sih? Nah, yang seperti ini langsung aja ya, saya langsung to the point aja. C2H4, kecuali dalam kelas ini saya bisa nerangkan ini. C2H4 itu rumus Lewisnya gimana sih? C2H4 itu kita tulis dulu C-nya 2. Oke. Nah, setelah kita tulis C-nya 2, hanya 4. Hanya 4 itu berarti masing-masing C dapat 2H. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Saya tuliskan di sini H, di sini H, kemudian di sini lagi H, di sini H. Oke. Jadi C-nya 2, hanya ada 4. Ya. C itu tangannya 4. Dari mana C tangan 4? Lihat video saya yang lalu ya, yang sudah lewat, sudah lama. C itu tangannya 4. Di sini C-nya tangannya cuma 2, berarti kurang 2. Maka sini saya kasih rangkap 2. Makanya di sini rangkap 2. Oke, jelas? Tambah H2. Nih, tambah H2. H2 itu gambarnya seperti ini rumus Lewisnya. Nah, ini pelajaran kelas 10 atau kelas 1. Kalau nggak ngerti, buka catatan kelas 10. Oke. Nah, kemudian C2H6. C-nya ada 2. Saya tulis dulu sini, C-nya 2. C-nya ada 2, oke. Hanya ada 6. Kalau hanya ada 6, berarti masing-masing C di sini kebagian 1 buah H. Di sini 1, di sini 1, di sini 1. Oke. Bukan 1, maksud saya 3 ya. Hanya ada 6, berarti masing-masing C kebagian 3H. Nih, sudah dapat 3. Di sini berarti C-nya pun dapat 3. 1, 2, 3. Baru kamu kasih garis. Ya. Nah, di sini C itu tangannya adalah 4 ya. Sini tangannya 4. Di sini cuma ada 3. Berarti kurang 1. Oke. Nah, sudah pas ya. Oke, kalau sudah pas, nah sekarang baru kita kerjakan menggunakan ini ya, menggunakan yang ini. Bagaimana cara kerjanya? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, saya tuliskan di sini delta H sama dengan rumusnya kiri dikurang kanan, reaktan dikurang produk. Yang ini kiri tanda panah, yang ini kanan tanda panah. Yang ini kiri disebut reaktan, yang ini kanan disebut produk. Oke, nah sekarang kita perhatikan dulu ikatannya. Ikatan ini ada ikatan C dengan H, ada ikatan C dengan C yang rangkap 2, ada ikatan H dengan H. Yang pertama atau yang duluan, lihat C dan H dulu. Oke, kita lihat C dan H.
Saya tulis di sini CH. Ya, ngerti ya? Oke. Ikatan CH ada berapa biji? 1, lihat tangan saya nih. Saya pakai pulpen aja. 1, 2, 3, 4. Berarti ikatan CH ada 4. Berarti di sini ada 4 ikatan CH. Ditambah ya, ditambah masih di sini ya, di sini ditambah C dengan C. C dengan C cuma ada satu ikatan, C dengan C. Berarti di sini cukup tulis satu saja. Oke, tidak usah ditulis seperti 4 di sini karena dia cuma satu aja ya. Tambah ikatan H sama H. H sama H pun cuma satu. Oke. Ya. Jelas ya? Saya kasih kurung. Ya. Alasannya kasih kurung karena ini adalah yang sebelah kiri. Mudah-mudahan paham. Oke. Dikurang. Ya, dikurang. Dikurang yang di sebelah kanan. Kalau dikurang sebelah kanan, ikatan CH dulu kita lihat. CH. Ada berapa ikatan CH? Di bawah sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6. Oh, ternyata ada 6 ikatan CH. Ya. Sekarang C dengan C. C dengan C cuma satu ikatan, ya. Tambah C dengan C. Ya, sudah tidak ada lagi. Ya, kalau nggak ada, kasih kurung. Iya. Nah, kalau sudah dikasih kurung, baru kita masukkan angka yang di sini tadi. Ya. C dan H ikatannya berapa sih? C dan H ikatannya 99. Berarti di sini nulisnya 4 dikali 99 ditambah C sama C berapa? Nih, C sama C 146. Berarti di sini ditulis 146 tambah H sama H. H sama H berapa? 104. Berarti sini 104. Oke, jelas ya. Dikurang CH. Di sini CH-nya ada 6. Ya, satu buah CH tadi harganya 99 kilokalori. Berarti di sini 6 dikali 99 ditambah C dengan C rangkap 1. C dengan C rangkap 1, mana nih C dengan C rangkap 1? Belum ada? Oh, belum ada. Bentar saya carikan data. Oke. C dengan C rangkap 1 ketinggalan datanya ini. Barusan saya lihat di daftar tadi 83 kilokalori. Nih. Ya. C dengan C dalam daftar 83 kilokalori. Jadi kamu gak usah ngafalin, kamu tinggal terima bersih aja. Nah, masukin di sini ya. 83. Nah, kalau sudah baru kita jumlahkan. 99 kali 4. 99 kali 4, 99 kali 4, 646. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ini tambah ini tambah ini, pokoknya ini tambah kali ini tambah ini tambah. Pokoknya total semua nanti segini, ya. 646. Silahkan nanti ditulis. Ini saya hitung cepat aja nih, mudah-mudahan saya nggak salah. Silahkan dikoreksi kalau salah. Oke. Nah, sekarang 699 ditambah 83. 699 kali. Dan 99 kali 6 tambah 83 dikurang 677. Mudah-mudahan saya salah ya. Silahkan dikoreksi kalau saya salah. 646 dikurang 677 sama dengan berarti negatif 31 kilokalori.
Kok kilokalori satuannya? Ya kan dari tadi kita pakaian kilokalori ya, makanya ini pakai kilokalori juga. Oke, jelas ya. Nah, karena hasilnya negatif, berarti kesimpulannya dia adalah eksoterm. Iya. Itulah contoh dari energi ikat ya, itulah contoh energi ikat. Jadi energi ikat ini menggunakan rumus Lewis. Kalau kamu nggak bisa menggunakan rumus Lewis, maka kamu nggak bisa mengerjakan. Jadi harus bisa rumus Lewis. Oke? Ya, itu dulu materi saya untuk hari ini. Jangan lupa ya, absen, nama, spasi kelas, harus melihat video saya lebih dari 1 menit ya. Alasannya, kalau kamu langsung absen begitu buka video saya, kemungkinan kamu masuk spam. Kalau masuk spam, kemungkinan kamu ada kemungkinan tidak terbaca ya. Jadi harus perhatikan video saya. Lagian video saya ini video pembelajaran, bukan video prank apakah namanya, ngerjain orang kah, enggak. Ini video pembelajaran. Oke? Ya, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.